Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama Pandawa Worldview. Kita akan melanjutkan bincang-bincang kita bersama Mas Yon Ahmad ya, praktisi komunikasi. Mas Yon, bagaimana membangun narasi positif ya, komunikasi publik di tengah kondisi memprihatinkan seperti ini? Ya, kalau kita melihat, kita kan sebagian besar Muslim ya, di dalam perspektif komunikasi itu ada namanya komunikasi profetik. Ini yang perlu kita kembangkan karena sesuai dengan selaras dengan Al-Quran. Jadi ada 3 ya. Pertama adalah amar ma'ruf, itu dalam bahasa komunikasinya adalah humanisasi. Kemudian nahi mungkar itu liberasi, dan beriman kepada Allah, tu'minuna billah adalah transendensi. Jadi ketika hal itu yang perlu kita bangun, bagaimana komunikasi kita itu memanusiakan manusia, kemudian membebaskan gitu. Artinya ketika ada sesuatu yang salah di pemerintah, itu jangan dibiarkan saja gitu, jangan kayak buzzer gitu loh. Pokoknya siapa yang kontra terhadap pemerintah dihantam, nggak begitu gitu. Kita benar katakan benar, salah katakan salah, begitu. Yang ketiga adalah membangun spiritualitas atau optimisme berkenabian atau ke spiritual. Itu ini yang menguatkan kita. Misalkan kita masyarakat bawah mungkin sedang mengalami keguncangan ekonomi, bahan pokok naik dan sebagainya, karena mereka punya iman, mereka bisa bertahan dan nggak bunuh diri dan lain sebagainya gitu. Jadi itu yang harus ditekankan ya, bahwa sesama manusia itu saling membutuhkan ya. Saling membutuhkan, yang kaya betul. Harus menolong yang miskin pun harus tahu diri untuk tidak melakukan hal-hal negatif ya. Betul. Bagaimana, apakah Anda yakin masyarakat akan bisa menghadapi ancaman resesi ini ya? Itu tadi, saya yakin bisa kalau masyarakat ya, karena sudah teruji di pandemi 2 tahun yang lalu dan sampai sekarang nyatanya masih bisa. Yang harus dipersiapkan apa agar masyarakat bisa terhindar dari hal-hal yang buruk lah? Saya kira 2 ya. Jadi misalkan seorang profesional dia bekerja gitu dengan satu sumber pendapatan. Ini tipsnya. Jadi tipsnya itu yang begitu. Jadi kita harus memperbanyak sumber pendapatan untuk bisa tumbuh. Misalkan seorang pegawai harus punya usaha jualan dan sebagainya. Jadi ada 2 sumber yang kemudian itu bisa membuat dia bertahan. Karena selama ini mungkin kecuali kalau dia seorang dengan gaji yang sangat besar, itu nggak masalah. Tapi kalau pas-pasan aja dia harus punya 2 sumber penghasilan yang bisa menutup itu. Saya tertarik dengan yang tadi Anda sampaikan, transendensi ya. Jadi hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhannya dia. Itu bisa lebih dielaborasikan lagi seperti apa? Jadi kan saat ini kan banyak sekali masyarakat yang depresi gitu kan. Akhirnya apalagi Gen Z ini, mereka nggak tahu nih kedepannya akan seperti apa. Dia akan kesusahan beli rumah dan sebagainya gitu kan. Sementara kadang kita tidak ada patokan gitu, misalkan ukuran kekayaan itu apa sih gitu kan. Nah, kalau dalam Islam kan ada tuh bagaimana kita merasa cukup dan lain sebagainya dengan apa yang ada gitu. Nah, dengan itu bisa membantu mereka secara psikologis gitu kan, terbantu untuk itu. Dia tetap berusaha, tapi secara spiritual dia juga terjaga gitu. Kalau enggak, dia akan lepas kontrol, mereka akan melakukan hal-hal yang sifatnya kriminal ya. Kalau kriminal itu kan pasti di luar transendensi ya, di luar nilai-nilai spiritual, keagamaan mereka begitu. Artinya negara pun harus hadir ya untuk lebih melakukan sosialisasi supaya memotivasi masyarakat untuk lebih optimis lagi menghadapi kesulitan. Hanya saja kalau pemerintah sih bagiannya bukan sana sih kalau menurut saya. Jadi kalau pemerintah ya kebijakan publiknya. Jadi kebijakan publik kalau untuk urusan mungkin spiritual, lebih ke ormas ya. Nah, jadi kalau urusan spiritual biarkan urusan masyarakat saja dan ulama atau tokoh-tokoh begitu ya, masyarakat gitu. Kalau ke pemerintah ya fokus ke kebijakan publiknya, harus pro rakyat, pro masyarakat bawah kan gitu, bukan hanya berpihak kepada oligarki, pendukung kekuasaan, pengusaha besar dan lain sebagainya begitu. Seperti apa sih oligarki yang Anda maksud ini? Oligarki dia biasanya partai ya. Partai dia punya bohir-bohir kan pasti kan gitu kan. Nah, kemudian mereka inilah yang sekarang berkuasa ini, mereka berkumpul melanggengkan kekuasaan dan istilahnya itu hanya mereka saja yang dipikirkan gitu. Dia tidak memikirkan masyarakat yang bawah yang sebenarnya dia konstituen dia gitu. Konstituen dia harus dia rawat, harus dia urusin gitu ya. Nah, sementara
ini hanya ke bohir-bohir besarnya saja yang mungkin mereka membantu saat pemilu gitu kan, orang-orang atau dewan, anggota dewan, kemudian partai politik dia bantu, ya kemudian mereka balas jasa untuk mendapatkan itu yang terlihat sekarang terjadi ya. Iya, sangat, itu yang sangat kental sangat itu kental gitu. sekali. Makanya kita harus hantam ini oligarki apapun caranya gitu. Organisasi masyarakat sipil harus solid untuk melakukan hal-hal itu. Anda yakin ya bahwa masyarakat bisa menghantam seperti itu? Ya kita lihat 98 Mas. Jadi dulu kan kita, mana mungkin ini Soeharto bisa kita tumbangkan kan gitu. Tapi nyatanya ketika masyarakat sipil terorganisasi dengan baik gitu kan, mereka bisa gitu. Nah oligarki juga sama gitu. Mungkin saat ini sangat kuat gitu kan oligarki itu. Tapi ketika ada soliditas dan solidaritas organisasi masyarakat sipil itu bersatu, mereka nggak bisa gitu, nggak bisa semena-mena lah gitu, diijek semena-mena itu nggak bisa sekarang gitu. Karena sekarang sudah era terbuka, apapun bisa dijadikan wacana publik ya. Iya, apalagi melalui media sosial yang sudah sangat masif kan sekarang gitu. Ini salah satu gerakan juga bisa di media sosial, bagaimana usaha untuk kesejahteraan publik, kesejahteraan masyarakat itu bisa tercapai, salah satunya adalah lewat media sosial itu gitu. Ini tentu menjadi menarik ya ketika media sosial menjadi sebuah gerakan perubahan ya. Ya. Anda itu bagaimana supaya lebih aware lagi masyarakat terhadap isu-isu resesi, isu-isu sejauh ini kan banyak sekali ya crowdfunding gitu kan, ada Kita Bisa, kemudian wakafin aja atau apa segala macam platform digital yang membantu masyarakat untuk mereka terbantu untuk modal usaha dan lain sebagainya gitu kan. Ini sangat cukup membantu. Atau sedang ada kesusahan, misalkan di kesehatan ada operasi apa dan lain sebagainya, masyarakat terbantu. Nah ini adalah platform digital yang perlu terus kita rawat karena ini sangat membantu gitu masyarakat untuk bisa keluar dari masalah-masalah kehidupan mereka secara real di lapangan gitu. Jadi ini sebenarnya manfaat dari internet itu sendiri ya. Iya. Walaupun di sisi lain banyak hoax, banyak hoax itu, banyak betul. Jadi dunia internet adalah belantara digital ya kan, belantara digital. Nah, tergantung kita mau fokus kemana gitu. Kalau kita fokusnya kepada kebaikan, maka di sana kebaikan akan muncul. Sama ketika Buya Hamka ditanya, wah ternyata di Arab ada pelacur juga ya. Nah, orang yang begitu, kalau nyarinya pelacur ya dapatnya pelacur gitu. Kalau carinya ilmu ya dapatnya ilmu. Di internet juga begitu. Kalau kita nyarinya yang negatif ya ketemunya yang negatif. Tapi kalau kita menggunakan internet, kita mencari sesuatu yang positif ya dia bakal ketemu. Kata Buya Hamka kan begitu. Jadi seorang akan ketemu apa yang dia cari gitu. Jadi dia mencari apa, insya Allah nanti akan ketemu. Gitu. Baik, Mas Yon, kita sudah di penghujung acara. Mungkin ada konklusi yang ingin Anda sampaikan ke pemirsa. Ia membangun harapan. Jadi semua hal saat ini yang diperlukan adalah optimisme dan harapan. Entah itu media massa, pemerintah, masyarakat sipil, termasuk karya sastra itu juga harus bisa membangun harapan. Karena hanya inilah yang kita punya sekarang gitu. Kalau itu kita lepas, hancurlah kita semuanya. Negara akan hancur, masyarakat hancur gitu. Tapi selama kita masih punya harapan, insya Allah Indonesia itu akan bisa bertahan. Begitu Mas. Baik, terima kasih Mas Yon atas kehadirannya di studio kita. Pemirsa, ini adalah segmen terakhir ya. Terima kasih Anda sudah selama setengah jam menyaksikan kami. Hadir juga di YouTube ya, channel Pandawa Worldview. Ikuti terus talkshow rekan kami ini dengan tema-tema yang beragam. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.